berada di Desa Jemur. Kami berada di tempat usaha keripik pisang Al Barokah. Kita di sini sudah bersama pemilik usaha keripik pisang Al Barokah, yaitu Mbak Kuntum. Selamat malam, Mbak Kuntum. Malam, Mas. Jadi mohon izin ya, Mbak Kuntum. Jadi kami dari Universitas Putra Bangsa. Sebelumnya saya Fajar Adrianto Nugroho dan Saya Dia Pramesjayadi. Saya Sulastri Wahyuningsih. Saya Clara Aurelia Surono. Mohon izin untuk kami wawancara sebenarnya, Mbak Kuntum. Jadi pertanyaan pertama itu, boleh dijelaskan usaha ini itu apa dan awal mula berdirinya itu bagaimana, Mbak? Saya di sini, saya Kuntum Heromatin. Saya merupakan penerus dari usaha keripik pisang Al Barokah. Keripik pisang ini berdiri pada tahun 2014. Dulu awalnya didirikan oleh uti saya, mbah saya. Didirikan waktu itu hanya sekedar iseng, Mas, Mbak. Jadi hanya sekedar iseng, yang awalnya punya lahan pertanian, yaitu perkebunan ya, lebih tepatnya perkebunan pohon pisang, dan pisangnya itu daripada cuman dimakan dan nggak ada inovasi yang lain. Nah, dari mbah itu menginovasikan produk yang awalnya hanya pisang mentah dan mungkin kurang ya dari nilai jualnya, sehingga menjadi keripik pisang yang mempunyai nilai jual lumayan tinggi gitu, Mbak, Mas. Ya, jadi usaha ini merupakan turunan dari kakek atau nenek Mbak Kuntum, dan kemudian diteruskan oleh ibu Anda, dan kemudian mungkin besok diteruskan oleh Mbak Kuntum sendiri. Betul, Mas. Seperti Ya. itu. Kalau boleh tahu untuk kendala yang ada di usaha ini tuh apa aja ya, Mbak Kuntum? Kalau misal selama ini yang saya jalankan ya, Mbak, untuk permasalahan utama yang dihadapi dalam usaha saya itu dalam pemasaran sih, Mbak. Jadi untuk pemasaran, cangkupan atau jangkauannya itu belum luas. Terus juga untuk bahan baku itu lumayan sulit, Mbak. Soalnya saya itu nggak ambil dari tangan kedua. Kalau misal dari tangan kedua mungkin bisa langsung disuplai ke sini, saya bisa langsung produksi ya, Mbak. Tapi saya itu ambil langsung dari tangan pertama, Mbak. Jadi langsung dari si yang punya kebun atau punya pisang tersebut langsung saya beli. Nah, dari situ kan harga lumayan murah ya, Mbak. Nah, mungkin kelangkaan bahan baku, terus pemasaran, jangkauan pasar yang kurang luas ya, terus sumber daya manusianya mungkin ya gitu. Dari usaha ini kan misal mau menambahkan karyawan. Nah, untuk kriteria karyawan tersebut itu ada kriteria khusus atau gimana, Mbak? Kalau misal kriteria khusus enggak kali ya, Mbak, karena yang penting niat kerja aja sih utamanya itu. Dan mungkin saya juga kalau misal mau mencari tenaga kerja tambahan, saya itu berfokus pada lingkungan sekitar, terutama tetangga ya. Di sini juga untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan kerjaan itu banyak, terutama ibu-ibu yang belum berpenghasilan. Nah, saya berfokusnya mungkin bakal merekrut ibu-ibu tersebut sih, Mbak. Untuk permasalahan, untuk kendala dari usaha ini kan dari SDM-nya ya, Mbak Kuntum. Yang mungkin mau menambahkan karyawan atau tetap karyawannya yang sekarang aja? Kalau tergantung itu ya, Mbak, proses produksinya. Kalau misal dari bahan baku emang udah lancar, terus tingkat produksinya naik gitu ya, mungkin kemungkinan besar saya akan menambah karyawan gitu sih, Mbak. Juga dibarengin dengan alat produksi yang mungkin saya itu masih manual ya, di usaha saya masih manual. Nah, di situ benar-benar butuh yang namanya tenaga kerja. Mungkin ke depan saya bisa menambah tenaga kerja gitu sih, Mbak. Baik, Mbak Uma, dari kendala usahanya Mbak Uma, mungkin kami mau menyampaikan strategi dari segi aspek pemasaran. Kan tadi baru lewat WA atau offline ya, mungkin bisa ditambah menjadi saluran pemasaran seperti memanfaatkan media sosial seperti FB, Instagram atau TikTok yang lagi viral. Oke, Mbak, sebentar.
kalau dari aplikasi tersebut Mbak, tadi Mbak sendiri memberikan beberapa opsi aplikasi yang digunakan. Nah, dari opsi tersebut, aplikasi mana nih yang mungkin cocok buat pemasaran usaha kecil kayak saya ini? Mungkin TikTok ya, kan TikTok kan sekarang lagi viral ya, bisa dari kalangan anak kecil sampai dewasa bisa menggunakannya. Baik Mbak, makasih. Izin menambahkan ya Mbak untuk solusi atau strategi lainnya setelah aspek pemasaran ada aspek SDM kemudian produksi. Nah pada aspek produksi ini kan kelangkaan pisang, betul Mbak Untung? Betul. Nah menurut kami Mbak Untung bisa mencari supplier baru Mbak. Ada beberapa daerah seperti di daerah Brebes dan Batang, mereka supplier tersebut mempunyai banyak lahan pisang yang cukup limpah. Mbak Untung bisa mengambil dari daerah tersebut dalam jumlah yang besar. Nah dalam jumlah yang besar itu tidak hanya yang matang saja, tetapi yang mentah. Jadi untuk stok gitu loh Mbak. Nah kemudian ada kendala lagi di aspek SDM ya Mbak Untung ya. Untuk keterbatasan tenaga kerja ada produksi sale albarokah betul. Nah menurut kelompok kami Mbak Untung bisa melakukan otomasi, ibaratnya memaksimalkan mesin-mesin yang ibaratnya lebih dikatakan unggul Mbak. Jadi tidak terlalu berfokus kepada karyawan, tenaga kerja gitu loh Mbak. Untuk memaksimalkan keunggulan itu juga menjadi salah satunya Mbak. Seperti itu paling dari banyak kami. Berarti lebih ke alat produksinya yang lebih ditingkatkan ya Mbak ya, untuk meminimalisir penggunaan SDM dan untuk meningkatkan laba mungkin gitu ya Mbak ya. Oke, terima kasih ya Mbak Mas. Mungkin tadi saya bisa menangkap dari penjelasan yang telah disampaikan dari Mbak Clara sendiri, mungkin menyarankan atau dari tim kalian yang disampaikan oleh Mbak Clara menyarankan bahwa dari proses produksi sendiri ya Mbak, untuk penggunaan alat yang lebih baik, yang lebih modern untuk bisa meminimalisir tenaga kerja yang berlebihan sehingga bisa meningkatkan laba seperti itu ya Mbak. Terus dari Mbak Dula sendiri saya menangkap untuk melakukan pemasaran via aplikasi TikTok gitu ya Mbak. Oke, karena ya sih dari TikTok sendiri saya bisa melihat peluangnya, di situ ada bisa live, terus juga kita bikin konten, terus untuk produk dikenal sama banyak orang gitu ya Mbak ya. Terus dari permasalahan mungkin iya Mbak itu. Baik teman-teman, seperti itulah wawancara kami dengan pemilik usaha Duri Pisang Albarokah. Terima kasih sebelumnya Mbak Ketum sudah meluangkan waktunya untuk kami untuk bersedia di wawancara oleh kami. Semoga saran kami bisa membantu untuk memecahkan masalah-masalah atau kendala yang usaha Mbak Ketum alami, dan juga semoga kedepannya usaha Mbak Ketum bisa menjadi lebih maju. Baik Mas dan Mbak, terima kasih juga atas saran dan masukan yang telah diberikan ya. Insya Allah saya juga bakal mempertimbangkan masukan dan saran dari Mbak dan Mas yang diberikan. Oke, see you guys.